Salah satu wanita inspiratif di bidang teknologi dan bisnis. Beliau berasal dari negara tetangga kita, yaitu Australia. Melanie Perkins lahir di Perth, Australia pada tahun 1987. Ia lahir dari ayah berdarah Malaysia dan Sri Lanka, sedangkan ibunya adalah orang Australia asli. Ayahnya bekerja sebagai insinyur, sedangkan ibunya bekerja sebagai guru. Sejak kecil, Melanie sudah menunjukkan bakat wirausahanya. Pasalnya, pada umur 14 tahun, Melanie Perkins sudah membangun bisnis pertamanya, yaitu dengan menjual shawl kerajinan tangan di pasar-pasar sekitar Perth. Namun pada saat itu, cita-citanya adalah untuk menjadi skater profesional. Dia menghabiskan masa edukasinya di Sacred Heart College sebelum masuk ke perguruan tinggi University of Western Australia. Dan di University of Western Australia, Melanie Perkins mengambil jurusan psikologi, komunikasi, dan perdagangan. Di situ, beliau mengajar anak-anak cara desain dengan platform digital seperti Adobe dan Microsoft. Dan dari situ, dia kemudian mendapat inspirasi untuk membuat platform desainnya sendiri yang lebih mudah dan lebih efisien, karena murid-muridnya ini mengalami kesulitan dalam menggunakan platform-platform desain sebelumnya. Alhasil, Perkins keluar dari perguruan tinggi pada umur 19 tahun untuk melanjutkan karir bisnisnya. Perkins mendirikan Fusion Books pada tahun 2007 bersama Cliff Obrecht. Fusion Books ini adalah suatu platform di mana siswa bisa mendesain buku tahunannya sendiri untuk sekolah. Platform ini menggunakan fitur drag and drop tool dan menyediakan berbagai foto, ilustrasi, dan font. Perkins ini mulai mengembangkan bisnis Fusion Books di rumah ibunya, sedangkan Obrecht mengitari perguruan tinggi atau universitas untuk mencari klien baru. Dalam waktu beberapa tahun saja, Fusion Books menjadi bisnis yang sukses, dan bahkan mereka melakukan ekspansi ke Perancis dan Selandia Baru. Meskipun kinerja Fusion Books itu kuat, tapi soal pendanaan nyaris habis. Hal ini mendorong Perkins dan Obrecht untuk mencari bantuan dari venture capital untuk mendanai tidak hanya Fusion Books, namun juga perusahaan yang akan menjadi Canva ini. Canva mereka buat dengan harapan untuk bersaing dengan software-software desain yang sudah kondang itu seperti Adobe, Photoshop, dan Illustrator. Caranya adalah dengan mengambil seluruh ekosistem desain dan menggabungkannya dan mengintegrasikannya dalam satu halaman, sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Namun dengan ide sebesar itu, dia masih mengalami sedikit kesulitan dengan investor, karena dia pernah ditolak oleh lebih dari 100 investor di Perth saja. Namun mereka mendapatkan sebuah peluang. Peluang ini muncul ketika investor terkemuka, Bill Tai, mengunjungi Perth pada tahun 2011 untuk menilai kompetisi startup. Perkins dan Obrecht berhasil mengajukan Canva saat makan malam yang digelar oleh Bill Tai tersebut. Mereka tidak mendapatkan dana. Namun untungnya, Tai mengundang mereka untuk menghadiri acara perkumpulan investor teknologi, tepatnya di Silicon Valley. Karena itu merupakan sebuah kesempatan, pasti mereka pakai dengan sebaik-baik ya kan. Walaupun itu ke Silicon Valley, bahkan di Silicon Valley pun masih banyak investor-investor yang masih menolak tawaran dari Perkins tersebut. Sampai akhirnya seorang mantan eksekutif Google bernama Cameron Adams bergabung pada Canva sebagai tech advisor dan ingin membantu Perkins untuk mendapatkan dana bagi Canva yang beberapa tahun terakhir sulit didapatkan. Setelah 2 putaran pendanaan awal, Canva akhirnya resmi diluncurkan pada tahun 2013. Perkins menjadi CEO Canva, Obrecht menjadi COO, sedangkan Cameron Adams sebagai CPO. Pertumbuhannya sangat cepat dan perusahaan mampu mendaftarkan 600.000 pengguna dalam kurun waktu kurang dari setahun sejak diluncurkan. Canva kemudian berkembang keluar Australia, bahkan sampai membuka kantor di Beijing dan Manila. Seiring berjalannya waktu, Canva akhirnya mendapatkan banyak suntikan dana yang membuat mereka mampu untuk membuat fitur-fitur baru di perusahaannya, seperti aplikasi kolaborasi berjudul Canva for Education.
Meskipun Canva masih terbatas di Amerika Serikat kehadirannya, namun Melanie Perkins ini sudah menjadi tokoh yang terkenal di Silicon Valley. Bahkan dia dinobatkan dalam The Forbes 2016 30 Under 30 serta Forbes Top 30 of the Decade. Dia juga mendukung lingkungan kerja yang beragam dan inklusif, karena Canva memiliki tenaga kerja wanita sekitar 41%. Jauh lebih banyak dibanding perusahaan-perusahaan lain yang hanya memiliki 28% saja. Setelah perusahaan berhasil mengumpulkan uang sebesar 60 juta dolar atau sekitar 86 M pada Juni 2020, yang juga menaikkan valuasi Canva sebagai company yaitu sebesar 6 miliar US dollar atau sekitar 86 triliun. Sekarang per 2021, Perkins menjadi salah satu wanita terkaya di Australia dengan kekayaan bersih 6,5 miliar US dollar atau sekitar 93 triliun rupiah. Cukup banyak. Perkins akhirnya mewujudkan mimpinya dalam membuat platform desain grafis yang dapat digunakan oleh mereka yang bahkan tidak memiliki pengalaman yang baik dalam desain grafis. Sama seperti Fusion Books sebelumnya, Canva menggunakan fitur drag and drop tool yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain visual, konten visual seperti di sosial media, presentasi, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi Canva sudah terbukti menjadi alternatif yang bagus dari berbagai platform-platform desain yang sudah terkenal seperti Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Adobe masih mendominasi pangsa pasar global dalam platform desain. Namun Canva tidak ketinggalan dengan 30 juta pengguna di 190 negara di seluruh dunia. Itu merupakan suatu hal yang langka untuk perusahaan rintisan. Perusahaan beroperasi pada bisnis model freemium, di mana pengguna bisa menggunakan platform desain secara gratis namun secara terbatas. Namun dengan membeli versi premiumnya, kita akan mendapatkan fitur-fitur yang jauh lebih banyak. Kita semua sudah tahu seberapa bermanfaatnya Canva bagi pelajar dan mahasiswa seperti kita. Jadi itulah berkah dari bisnis yang berasal dari niat baik untuk menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat yang lain. Terima kasih telah menonton. Have a nice day.